Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan bersama mengadakan peribadatan keluarga pada 10 April 2020. Ibadah keluarga ini memperingati Jumat Agung, saat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karenanya, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan amin secara aklamasi. Amin. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu hidup kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Tidak jarang kita melanggar perintahnya, alih-alih melaksanakan perintahnya dengan sungguh. Namun kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam bacaan Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, setelah mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup yang baru, hidup yang berkenan baginya. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah di dalam Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Yesaya 64 ayat 6 dan 8 demikian. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun
dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Undangan untuk hidup baru, hidup yang berkenan bagi Allah, kita temukan melalui pembacaan petunjuk hidup baru di dalam Roma 6 ayat 10 dan 11. Roma 6 ayat 10 dan 11 demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah bersama kita menanggapi anugerah dan petunjuknya dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga. Sebelum memasuki pelayanan firman, mari bersama kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat 170 bait pertama dan ketiga, Kepala yang Berdarah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, sampailah kita pada pelayanan firman. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, marilah bersama kita menyatukan hati dalam doa untuk mempersiapkan iman kita masing-masing agar dapat menerima firman Tuhan. Mari berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Engkau tetap memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur bahwa melalui kesehatan yang Engkau berikan, Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah keluarga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan memasuki pelayanan sabda. Kami mohon rahmat-Mu turun ke atas kami. Kami mohon agar Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan sungguh dan merenungkannya dalam-dalam serta melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mohon rahmat-Mu turun atas saudara kami, hamba-Mu, yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, bacaan Injil kali ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38 yang demikian isinya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kesehatan dan keselamatan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan keluarga hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, tentu kita banyak sekali melihat bagaimana perjuangan para tenaga medis yang saat ini menjadi garis depan dalam menghadapi kejadian luar biasa virus corona COVID-19. Banyak sekali apresiasi yang diberikan dari orang-orang sederhana kepada para tenaga medis tersebut. Bahkan ada beberapa video dan berita yang sungguh membuat saya pribadi sangat terenyuh melihatnya. Yaitu saat saudara-saudara kita di Wuhan, Cina, yang sudah berhasil menangani virus corona mengantar kepulangan para tenaga medis yang beberapa waktu sebelumnya berjibaku dengan virus yang mematikan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam video yang saya tonton dan mungkin juga Bapak Ibu yang di rumah, saudara yang di rumah juga menontonnya, tampak bahwa iring-iringan mobil yang mengangkut para tenaga medis dari rumah sakit darurat corona kepada rumah mereka masing-masing pada saat itu jalannya dihiasi dengan segerombolan manusia yang berteriak mengucapkan terima kasih, menyanyikan lagu-lagu indah, menyambut orang-orang yang sedang berjibaku, yang telah berjibaku dengan virus corona. Sungguh hal ini membuat kita melihat kembali bagaimana perjuangan orang-orang tersebut berhadapan langsung dengan kematian yang setiap saat dapat merenggut nyawa mereka. Berbicara soal kematian,
tentu tidak pernah menjadi sebuah berita yang indah, kecuali jika kematian itu adalah kematian hutang kita. Mungkin itu sebuah hal yang indah. Namun jika kematian itu berkaitan dengan kehidupan, khususnya manusia, berita itu tidak pernah menjadi berita yang indah. Pada saat ini kita memperingati bagaimana seorang bernama Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Hal yang indah datang dari sebuah hal yang mencekam dan mengerikan. Betapa tidak, pada saat kita membaca bacaan Injil kita, Yohanes 19 ayat 28 sampai 38, yang tersirat adalah cerita-cerita mengerikan, ilustrasi-ilustrasi, video-video, bahkan film-film yang memperlihatkan Tuhan Yesus yang sedang sedo sinalib, Tuhan Yesus yang sedang menghadapi kematiannya untuk menebus manusia. Pasal 28 ayat 28 sampai 30 diawali dengan perikop yang tertulis Yesus mati. Membaca judul perikopnya saja mungkin Bapak Ibu sudah bergidik. Aduh, saya membayangkan film-film tentang kematian Tuhan Yesus, ilustrasi-ilustrasi penyaliban di gereja-gereja, drama-drama Paskah, drama-drama Jumat Agung yang seringkali diperlihatkan sebelum gereja memasuki darurat virus corona. Tentu membaca perikopnya saja kita mencekam. Namun di balik kengerian itu, di balik berita, di balik cerita, di balik peristiwa yang mengerikan itu tersimpan keindahan bahwa Yesus mati bagi kita. Bacaan yang kali ini kita baca menyiratkan tentang perkataan-perkataan terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Perkataan yang membuat kita menjadi gelisah. Perkataan yang tercatat dalam ayat 28 dan 30 adalah dua perkataan yang sederhana namun maknanya luar biasa mengerikan. Aku haus dan juga sudah selesai. Saat membayangkan konteks perkataan itu saja sudah membuat kita ngeri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di balik kengerian kematian Tuhan Yesus ada kesaksian yang luar biasa yang dicatat oleh penulis Injil Yohanes, di mana ayat 34 dan 35 menjadi sebuah kesaksian yang menarik.
akan saya bacakan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Ada yang menarik bahwa cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus ini dicoba oleh Yohanes ditulis dengan frasa yang mengajak pembaca untuk masuk ke dalamnya. Bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Kebenaran tentang penyaliban Tuhan Yesus, kebenaran tentang penderitaan Tuhan Yesus diceritakan supaya kamu, aku, dan semuanya, kulo kalih jenengan, pitados percaya. Dan kepercayaan itu menghasilkan pembaharuan hidup. Karena salibmu, hidupku dibaharui. Demikian tema dari khotbah Jumat Agung tahun 2020 ini. Karena Tuhan Yesus bersedia disalib, menanggung penderitaan dan mati, hidup kita diperbarui menjadi orang percaya. Bukankah pengorbanan adalah kesaksian yang paling indah di dunia? Bukankah cerita mengenai para perawat, tenaga medis yang mempertaruhkan nyawa untuk kehidupan para pasien dalam pengawasan adalah sebuah keindahan? Bukankah pengorbanan itu sendiri adalah keindahan dalam kehidupan? Oleh karenanya, mari berkorban. Mari mengorbankan hidup kita, mempersembahkan diri kita kepada sesama, agar hidup orang lain diperbarui, bukan untuk mematikan kehidupan orang lain, mematikan penghidupan orang lain. Mari memandang dengan cara pandang Kristus, salibnya, kematiannya menghidupkan banyak orang, menjadi kesaksian akan sebuah kepercayaan dan kehidupan. Selamat menghayati hidup yang baru di dalam pengorbanan salib Kristus, sehingga kita mampu dan dimampukan berkorban untuk hidup orang lain. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat yang kelima demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih, persembahan dalam semua ibadah, termasuk persembahan aksi puasa, teknis pengumpulannya diserahkan oleh majelis, kelompok dan pepantan. Oleh karena itu, dimohon nanti berkoordinasi dengan majelis, kelompok dan pepantan masing-masing. Selamat mempersembahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan bersama menaikkan doa syafaat dan persembahan. Jemaat dapat mengikuti dan mendoakan secara syafaat pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang berkenan untuk berkorban bagi kami, agar hidup kami semakin diperbarui. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami dapat memperbaharui kehidupan kami. Namun pada saat ini kami mengingat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kami mohon Engkau hadir dalam keadaan luar biasa atas virus corona COVID-19 yang saat ini sedang diderita oleh banyak orang di negara kami Indonesia maupun negara-negara yang lain di dunia ini. Kiranya Engkau hadir dan menyembuhkan, menjadi tabib, menjadi penyembuh, agar kami dapat merasakan kembali keceriaan bersama keluarga dan sesama kami, bersama-sama.
kami juga mohon rahmat-Mu. Secara khusus kami mohon berkat kesehatan turun atas warga jemaat GKJ Wonogiri Utara. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini senantiasa berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Berkatilah agar jemaat Tuhan dapat menjaga kesehatan dan juga dapat mengupayakan yang terbaik untuk kesehatan sesama. Kami mohon rahmat-Mu juga turun atas rencana-rencana dan program-program yang akan diselenggarakan oleh GKJ Wonogiri Utara. Secara khusus kami memohon kiranya penahbisan pendeta GKJ Wonogiri Utara yang pada saat ini tertunda karena dampak kejadian luar biasa KLB virus corona ini agar segera terlaksana. Kiranya Roh-Mu yang hadir dan memberkati setiap panitia, majelis, dan jemaat yang mempersiapkan penahbisan pendeta. Kiranya juga Engkau hadir dalam persiapan vikaris, dalam melayani Engkau lebih sungguh lagi. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan pada program pelunasan tanah klasis. Kiranya Engkau segera datang dan memberikan kami kekuatan agar kami dapat segera melunasi pembelian tanah klasis, agar dapat kami gunakan untuk memperluas pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang Kau berikan. Memang tidak ada bandingan sedikit pun dari berkat yang senantiasa tercurah atas kami. Namun, kiranya sedikit dari apa yang kami persembahkan ini mampu dikelola dengan baik oleh saudara-saudara kami agar dapat mengembangkan pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola agar dapat mengelolanya dengan bijaksana, penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami peringati kematian-Nya di kayu salib. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, peribadatan kita telah berakhir. Kita diutus untuk tetap memperbaharui kehidupan kita, sebab Kristus telah berkorban melalui pengorbanannya di kayu salib. Untuk itulah marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana. Amin. Marilah kita mengakhiri peribadatan kita dengan pujian Kidung Jemaat 183 bait pertama dan kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala.
Amin.